Shalom PKK, terima kasih untuk komitmennya, sehingga kita tetap bisa melanjutkan kelompok kecil kita pada pertemuan yang kedua ini, yang akan membahas tentang kelompok kecil yang otentik dan relevan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Ajar kami Tuhan melalui pertemuan ini, biar kami semakin mengerti maksud dan rencana-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami. Pakai melalui bibir hamba-Mu yang menyampaikan, di dalam nama Yesus, biar Engkau berkenan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Amin. Oke, sedikit disclaimer dulu. Kami bukan ekspertis, namun kami rindu untuk teman-teman PKK dapat bertumbuh bersama dan dipakai Tuhan dengan lebih luar biasa dari bahan yang disusun. Dan berikutnya bagi teman-teman yang mengikuti secara online, untuk jangan lupa memperhatikan dua kata rahasia yang akan muncul secara acak untuk dapat menjawab kuis yang diberikan dengan sempurna. Sehingga harapannya teman-teman dapat mengikuti video ini sampai dengan selesai. Nah, pertemuan ini akan dimulai dengan suatu pernyataan dan pertanyaan. Aku sudah tahu apa, kenapa, dan bagaimana kakak menjadi sangat penting pada pertemuan kita yang pertama. Tapi pertanyaannya adalah, layak dan bisakah aku memimpin kelompok kecil? Bagaimana caranya menjadi pemimpin kakak yang baik? Nah, layak dan bisakah itu akan dijawab dengan suatu kalimat, it's not about our story, it's about his story. Jadi, stop berpikir tentang aku dan aku. Bisakah aku? Mampukah aku? Ini bukan tentang dirimu. Selfless. Aku teringat bagaimana Tuhan dulu menggerakkan hatiku untuk maju sebagai salah satu tim inti POFT, yang dimana, kalau boleh sedikit cerita, sebelumnya aku sangat ingin bisa tergabung ke dalam BEM, baik BEM FT maupun BEM UI gitu ya. Mendaftar sampai 3 kali dan ya semua hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Aku bahkan juga mendaftar magang, aku ingin punya banyak pengalaman magang. Aku daftar Wirada UI sampai 5 kali interview di beberapa divisi yang berbeda gitu ya. Ditolak juga. Terus ada MBKM, daftar 22 perusahaan. Jangankan lulus, dipanggil interview aja tidak ada gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan, ketika aku memutuskan untuk melanjutkan menjadi TI di POFT, tiba-tiba tawaran-tawaran tersebut datang kembali. Aku ditawarkan untuk menjadi salah satu kabid di bidang BMFT dan diajak untuk maju bersama di BEM UI menjadi BPH, yang dimana dulu itu sangat aku inginkan, tapi ketika aku memutuskan untuk melayani, diperhadapkan dengan hal itu. Nah, bagaimana aku memutuskan untuk tetap melanjutkan di POFT, yaitu dengan selfless, meninggalkan keakuan, rela berkorban, dan rendah hati. Dimana saat kita bercita-cita untuk naik level yang lebih tinggi di dunia, ya kerap kali memang pelayanan, dalam konteks ini pemuritan dalam kelompok kecil, menuntut kita untuk turun ke level yang lebih rendah, untuk menjangkau orang-orang yang di sini konteksnya adalah AKK-AKK kita nanti. Tuhan memberi teladan, Kristus ada di level yang tertinggi, kemuliaan, dan ia turun ke level yang terendah, supaya kita beroleh kemuliaan. Firman-Nya berkata, siapa yang rela uh, turun bersama-sama dengan Allah, ia akan ditinggikan bersama-sama dengan dia juga. Nah, firman-Nya berkata dalam Matius 28 ayat 19-20, jadi pergilah dan jadikanlah semua bangsa di dunia ini muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk mematuhi semua yang telah kukatakan kepadamu. Sesungguhnya aku akan selalu bersamamu. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan enggak hanya menyuruh kita pergi, lakukan, memerintahkan, tetapi dia berkata, aku menyertai kamu. Akan menyertai kamu bahkan sampai ke akhir zaman. Jadi ini suatu berita baik. Kalau Tuhan di pihak kita, ya siapa lawan kita gitu. Dan firman juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bilang 23 ayat 19 berkata, kalau Tuhan yang berjanji, mungkinkah ia mengingkari? Kalau sama Tuhan aja kita nggak percaya, sama siapa lagi kita dapat percaya? Oleh karena itu, mari kerjakan pelayanan kita. Jangan anggap ini suatu kebodohan, jangan anggap ini suatu beban, tapi mari lihat ini suatu kesempatan yang Tuhan percayakan.
kita diberikan otoritas, kita diberikan batasan, ya karena semuanya milik Tuhan. Aku akan pakai satu istilah di sini yaitu stewardship. Bagaimana kita dipercayakan, mengelola sebagai manajer, yang dimana ownernya sendiri adalah Tuhan. Nah, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi, uh, ya do our part and let the Holy Spirit do His part. Gitu. Nah, tadi sudah disinggung bagaimana do our part, tapi bagaimana bang? Bagaimana yuk untuk mengerjakan bagian kita tersebut? Ada 3 poin yang akan kami bagikan. Yang pertama yaitu wisdom from above. Minta dan harapkan hikmat. Hikmat yang daripada atas. Gitu ya. Di sini teman-teman, aku akan memberi satu contoh bagaimana dunia mungkin sering memperkenalkan kita dengan istilah helicopter view gitu ya. Jadi kalau manusia hanya bisa memandang apa yang di depan matanya, tapi kalau helicopter view artinya kita dituntut atau dibawa untuk memandang lebih tinggi gitu, agar lebih luas cakupan yang dapat kita lihat. Nah, itu pandangan dunia gitu. Itu baik dan itu memang harus kita terapkan. Tapi ada satu lagi yang aku ajak teman-teman miliki yaitu God's view gitu. Sudut pandang Tuhan. Bagaimana kita memandang itu dari sudut pandang Tuhan, kacamata Tuhan, kehendak Allah, isi hati Tuhan, dan pemikiran yang datang dari Tuhan. Nah, itulah hikmah, pemikiran yang datang daripada Tuhan. Amsal 2 ayat 6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dalam kitab Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi clear ya, bahwa hikmat itu bukan dari pemikiran kita sendiri. Hikmat itu bukan berasal dari hati kita sendiri, tapi itu berasal daripada Tuhan. Karena hikmat yang tadi kita katakan adalah pemikiran yang datang daripada Tuhan. Terus kita berpikir, atau mungkin bertanya, atau mungkin merasakan gitu. Yud, aku kayaknya kekurangan hikmat deh. Aku kayaknya tidak cukup berhikmat deh. Gitu. Firman Tuhan juga ada mengatakan dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Dan menurutku ini sangat jelas. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi yang pertama sebagai anak Tuhan, akuilah keilahian Tuhan atas keterbatasan diri. Fokus kepada Tuhan. Masa depanku milikmu, semuanya milikmu. Kau Alfa dan Omega. Kau memulai dan kau yang akan menyempurnakan imanku. Dan berikutnya, minta dan harapkan hikmat. Memohon kepada Tuhan. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh untuk menang, bukan sekedar cepat-cepat kabur. Kita belajar dari salah satu contoh orang yang paling berhikmat yang tercatat dalam firman Tuhan, yaitu Salomo. Bagaimana backgroundnya? Dikatakan bahwa kepada ayahnya Daud yang hendak membangun rumah Tuhan di saat itu, Tuhan berkata, tidak, tanganmu sudah terlalu kotor, kayak gitu ya. Anakmu lah nanti yang akan membangun rumah itu padaku, gitu. Jadi Salomo itu anak perjanjian. Berikutnya, Salomo itu diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Daud itu pada umur yang sangat muda, yaitu kurang lebih di umur 20 tahun gitu. Dan sudut pandang ayahnya sendiri, dia orang yang masih sangat muda dan kurang berpengalaman. Itu dicatatkan di kitab 1 Tawarik 22 ya. Kalau teman-teman bisa baca kayak gitu. Dan Salomo berkata dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi Salomo juga sangat sadar kondisi posisi dia di saat itu yang masih sangat muda dan kurang berpengalaman. Mungkin bagi teman-teman saat ini yang PKK cukup relate ya. Mungkin kalau aku nggak salah range umurnya di 21-22 tahun juga gitu. Posisi teman-teman, tiba-tiba teman-teman dipercayakan menjadi raja gitu ya, yang sangat muda dan kurang berpengalaman gitu untuk memimpin suatu bangsa yang besar gitu. Dan Salomo tahu kondisinya itu, dan oleh karena itu dia berkata pada ayat yang ke-8, 1 Raja-Raja 3 ayat ke-8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu
umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Salomo berdoa, Tuhan, aku ini hambamu, ini bangsamu. Dia sangat paham betul bahwa itu hanya dipercayakan padanya, bukan miliknya. Oleh karena itu dia memiliki hati stewardship yang sudah kita dengar tadi. Dan pada ayat yang ke-9 dia berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Kembali lagi dia pakai kata umatmu, hambamu gitu ya. Dalam terjemahan AMP itu menurutku lebih clear ya, bahwa so give your servant an understanding mind and a hearing heart. Jadi Salomo paham betul bahwa hikmat itu bekerja pada pikiran yang mau mengerti dan hati yang mau mendengar untuk dapat membedakan antara baik dan buruk. Nah, oleh karena itu, hanya karena Salomo anak perjanjian tidak berarti hidupnya bebas dari tantangan. Hanya Salomo paham betul, ia meminta hikmat. Dan kalau teman-teman baca lagi pada ayat berikutnya, indahlah, baiklah di mata Tuhan apa yang Salomo minta. Dan ayat ke-11 dan seterusnya, sampai ayat 12, kalau saya tidak salah, itu dikatakan bahwa indah juga di mata Tuhan apa yang Salomo tidak minta. Gitu. Oleh karena itu dia diberkati sangat luar biasa. Bahkan di zaman Salomo dikatakan emas sudah seperti batu banyaknya. Mungkin biar makin kegambar gimana kebayang emas seperti batu banyaknya. Teman-teman bayangkan kalau zaman sekarang ganjel mobil pakai batu gitu kan. Mungkin di zaman Salomo ngeganjel kereta kuda gitu. Itu pakai emas gitu. Itu saking banyaknya gitu. Anak-anak bawa emas ke rumah gitu. Orang tuanya bilang, buang batu itu. Nah itu saking banyaknya emas. Mungkin seperti itu ya. Jadi seperti itulah sangat diberkatinya Salomo, di mana dia meminta hikmat dahulu dan itu indah di mata Tuhan. Karena itu bagi teman-teman, mari minta hikmat kepada Tuhan. Berikutnya, bagaimana cara kita mengerjakan bagian kita? Leadership is a function. Kepemimpinan adalah fungsi, bukan sekedar status. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan. Keputusan yang diambil setiap hari. Aku teringat juga bagaimana dulu Tuhan memanggil aku uh, melalui hamba-hambanya di gerejaku untuk kembali melayani menjadi pemimpin komsel di waktu aku SMA dulu. Dimana dulu karena kebetulan itu anggota komselnya berada di satu daerah semua gitu ya rumahnya. Itu aku menjemput mereka satu persatu ke rumah mereka. Yang dimana ibadah kami mulai jam 9 atau setengah 9 gitu. Aku udah datang dari jam 7 atau setengah 8. Aku datengin satu-satu rumah. Aku jemput gitu ya. Kalau kami ada event gitu di gereja, itu aku jemput juga pakai mobil. Walaupun mungkin di zaman itu pakai pick up gitu ya, mobil pick up. Karena di daerah jadi dibolehin ya mobil pick up bawa orang gitu di belakang. Jadi bawa mereka gitu. Jemput juga. Di zaman itu anak SMA gitu ya, belum punya uang, menyisihkan uang jajan. Kalau mereka ada yang ulang tahun, itu beliin kue kayak gitu. Merayain kecil-kecilan di komsel kami, komunitas sel gitu. Kurang lebih seperti kakak kita gitu ya. Dan bahkan sampai temanku bilang, sahabatku sendiri bilang, kok kau bodoh kali mau melakukan itu semua untuk mereka gitu. Karena satu ya, aku tahu adalah kepemimpinan itu fungsi, bukan sekedar status. Aku mengambil keputusan untuk menerapkan tanggung jawab, ketegasan, integritas, kerendahan hati, kemampuan untuk belajar. Dan aku paham, aku pelayan mereka. Aku bukan pemimpin mereka walaupun di posisi yang sama aku pemimpin, tapi itu artinya aku adalah pelayan mereka. Aku mau memberkati mereka. Dan aku tahu ketika aku merendahkan diri dalam Tuhan, juga akan ditinggikan bersama-sama dengan dia. Nah, jangan terburu-buru menjadi pemimpin kalau kita tidak bisa menjadi hamba. Seorang pemimpin itu melayani dan memberikan yang terbaik. Nah, bagaimana sih youth menjadi pemimpin yang baik, yang berfungsi gitu ya? Dari buku Perkantas, Let's Go, aku mengutip ada beberapa poin utama, yaitu listening gitu ya. Ada 5 diantaranya. Yang pertama listening, mendengarkan dan menampingi dan menerima. Artinya sederhananya ada banyak bisikan,
ataupun pesan-pesan yang dapat disuarakan orang untuk memberi nasihat kepada akak-akak kita nanti gitu. Tetapi hanya sedikit telinga yang bersedia untuk mendengarkan mereka bercerita. Jadi mereka butuh telinga. Mari dengarkan. Kedua, engage. Bagaimana kita melibatkan, merangkul, mengikut sertakan, mengajak. Pelayanan kelompok kecil adalah arena terbaik bagi AKK melakukan kesalahan-kesalahan dalam pelayanan. Kalau teman-teman ingat bagaimana yang datang offline itu pelayanan di rolling gitu ya. Persiapan menjadi WL, menjadi pemain musik gitu. Itu untuk melibatkan teman-teman, merangkul, mengikut sertakan kayak gitu. Jadi jangan hanya PKK saja yang melayani, tapi berikan kesempatan mereka. Terus selanjutnya trustworthy. Bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Tempat terbaik membuka aib dan kelemahan kita gitu. Kita percaya bahwa ketika kita membuka dosa-dosa kita, PKK tidak akan menghakimi kita. Ia tidak akan membenarkan dosa-dosa kita juga. Dan kita percaya pesan-pesan yang disampaikan itu untuk menolong kita bangun dari kegagalan kita. Jadi jadilah orang yang dapat dipercaya dan mempercayakan. Dan selanjutnya genuine, jujur dan menjadi diri sendiri. Kerap kali dalam kakak kita akan menjadi lelah dan lemah, terbuka kepada kakak-kakak kalian, dan dari hal itu mereka akan melihat kalian adalah orang yang jujur terhadap rekan seperjalanan, agar mau saling menolong. Dan ketika mereka juga nanti dalam posisi lemah dan lelah, mereka tidak sungkan-sungkan meminta pertolongan kepada kalian. Yang berikutnya adalah obedience, jadi ketaatan dan kasih. Pelayanan kelompok kecil membutuhkan contoh orang-orang yang berhasil mengalahkan keinginan sendiri dan menggantikannya dengan keinginan Tuhan. Langkah pertama yang kita ambil untuk berpaling dari keinginan diri kepada keinginan Tuhan, itulah ketaatan. Nah, yang berikutnya, bagaimana cara mengerjakan bagian kita tadi, yaitu yang ketiga, yaitu creative commission. Rekan sekerja Allah yang kreatif. Kalau teman-teman perhatikan, kita akan ada 5 pertemuan sebelum teman-teman menjadi PPIPA. Kelima pertemuan kita dibentuk dengan format yang berbeda. Tujuannya adalah agar teman-teman punya referensi, teman-teman bisa melihat bagaimana variasi kakak dapat dilakukan seturut dengan kebutuhan kelompok, kayak gitu. Kenapa sih butuh kreatif gitu ya? Dunia ini tidak kekurangan orang Kristen, namun dunia ini kekurangan orang Kristen yang otentik dan relevan. Kalau teman-teman tahu bahwa populasi orang Kristen di dunia itu berkisar sekitar 30% dari total populasi manusia gitu. Jadi kita tidak kekurangan orang Kristen, tapi kita kekurangan orang Kristen yang otentik dan relevan. Karena itu, bagaimana menjadi relevan dibutuhkan kreativitas, karena relevan bukan berarti kompromi. Bagaimana caranya menjadi orang yang kreatif gitu kan? Dalam Kejadian 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan, He create, Ia bekerja gitu. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dalam Yohanes 5 ayat 17, Yesus juga berkata bahwa Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja gitu. Jadi Tuhan sendiri memberikan teladan bahwa Allah kita itu Allah yang bekerja, Allah yang create, Allah yang kreatif gitu ya. Dan 3 bentuk pekerjaan Allah adalah Ia menciptakan, create, Ia merawat apa yang Ia ciptakan, care, dan yang ketiga, Ia menugaskan manusia untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakannya, commission. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga menciptakan kita menjadi suatu makhluk yang kreatif gitu. Dan melalui Ia menugaskan commission ini, pasti yang Ia tugaskan gitu kan. Kejadian 1 ayat 28, taklukkanlah. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan kepada Adam dan Hawa, usahakan dan peliharalah. Jadi Tuhan tahu manusia mampu untuk mengembangkan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan. Tuhan menciptakan bumi ini penuh dengan potensi agar manusia bisa mengembangkannya untuk mencerminkan gambar Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk kreatif agar bisa create atau bekerja melalui kasihnya. Dan mungkin kita bertanya, aku memiliki keterbatasan kreativitas. Aku orangnya nggak kreatif, Yud.
seandainya saja gitu, hidup ini tanpa batasan, unlimited time gitu, mungkin aku bisa gitu ya, unlimited budget gitu, mungkin aku bisa gitu untuk menjadi kreatif. Nah, itu memang konsep sekuler tentang kemerdekaan. Tapi dalam Alkitab, kemerdekaan itu artinya ada batasan yang tetap. Contoh, bagaimana ikan itu memiliki batasan untuk hidup di air. Kita bilang, dia harus merdeka. Kita angkat dia, kita letakkan di atas meja. Nah, itu akan membunuh dia, eh, bukan memerdekakan dia gitu. Nah, demikian juga di dalam Tuhan. Kita diberikan batasan-batasan agar kita hidup dengan maksimal kayak gitu. Jadi, ketika kita memiliki batasan, mari pandanglah limitation are the canvas of creativity gitu. Ratusan ribu lagu telah dikarang dari 12 nada. Tidak ada musisi yang mengeluh karena merasa kekurangan nada. Ini kayaknya butuh nih nada 13 ke 14 gitu. Dan 26 alfabet begitu banyak menghasilkan tulisan. 10 digit angka menghasilkan begitu banyak formula. Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Pukul, gitu kan. Terbelah. Tuhan memberi makan 5.000 orang dari apa? Dia libatkan catering kah? Dia libatkan brand-brand makanan terkenal kah? No, dia pakai 5 roti 2 ikan milik seorang anak gitu. Jadi satu pertanyaan bagi teman-teman kali ini adalah what's in your hand? Allah kita adalah Allah yang kreatif. Jangan biarkan keterbatasan kita menghentikan kreativitas kita. Nah, ini ada 101 ide dalam membangun kelompok kecil yang aku kutip dari bukunya Corrigan. Jadi, teman-teman bisa baca bagaimana bantulah mereka berpikir kreatif, dimulai dari bantu mereka berpikir kreatif. Jadi, ini sangat menarik. Tunjukkan kekuatan mereka, jadikan diri Anda terjangkau, lakukan evaluasi kelompok, bantu cari pekerjaan dan segala macam ya. Jadi banyak banget hal yang sebenarnya bisa kita lakukan begitu untuk memperhatikan, untuk berkreasi di tengah-tengah kelompok kecil. Oleh karena itu, maka kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, pelayanan kakak bukan tentang diri kita, tapi tentang karya Tuhan. Buang keakuan, hidupi sikap rendah hati dan rela berkorban, atau selfless. Kita hanya pengelola, atau stewardship, lakukan bagian kita dan biarkan Roh Kudus melakukan bagiannya. Bagaimana kita mengerjakan bagian kita? Yang pertama, wisdom from above. Minta hikmat Tuhan dalam memimpin dan mengambil keputusan. Lihat pelayanan dengan kacamata Tuhan, bukan hanya akal sendiri. Yang kedua, leadership is a function. Kepemimpinan adalah keputusan setiap hari, bukan sekedar status. Tunjukkan karakter, mendengar, melibatkan, dapat dipercaya, jujur, dan taat. Seseorang pemimpin sejati adalah pelayanan yang memberi teladan. Yang ketiga, bagaimana mengerjakan bagian kita adalah creative commission. Rekan sekerja Allah yang kreatif. Tuhan kita kreatif dan memberi batasan untuk memacu kreativitas. Kembangkan potensi dan cari cara-cara kreatif untuk melayani sesuai dengan kondisi kelompok. Dan terakhir, jadilah pemimpin yang rendah hati, berhikmat, kreatif, dan hadir secara nyata dalam hidup AKK. Bukan untuk menunjukkan kemampuan diri, melainkan untuk membawa mereka mengenal Kristus lebih dalam. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau hal yang mau didoakan, boleh disampaikan melalui link slide yang kita siapkan. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang Yakobus 2 ayat 26, kutip satu ayat dulu. Jadi, ibarat seseorang terbukti masih hidup kalau dia bernafas. Demikianlah, keyakinan terbukti benar kalau ada perbuatan. Jadi, kita nggak lagi membahas tentang teori-teori lagi. Memang akan ada sedikit membahas teori-teori, tapi kita akan lebih banyak berpraktek. Dimana kita akan lebih banyak simulasi tentang kelompok kecil pada 3 pertemuan berikutnya. Yang akan kita laksanakan pada pertemuan 3 secara online. 4 offline, dan kelima TBA. Nah, ini link quiznya untuk pekan ini, jangan lupa diisi. Sekian untuk diskusi pembahasan kita pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk diskusi, terima kasih untuk bahan yang kami pelajari pada hari ini. Berikan kami pikiran dan hati yang mau mendengar. Biarlah kami mengerti maksud dan salam dalam hidup kami. Jelas turut kehendak-Mu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.